Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamila dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus mengimani kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun iman yang menjadi fundament seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan iman kepada kitab Allah, yakni kita harus meyakini bahwa kitab Allah itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul yang dipilihnya. Ada pula fungsi kitab Allah. Yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah. Allah menciptakan yaitu manusia dengan tujuan agar manusia menghambakan diri dan menyembah kepadanya yang merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan manusia. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam atau lingkungannya. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga alam dari kerusakan dan harus menjaga kelestariannya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan dari suhuf dan juga kitab. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, dan isinya juga sangat simpel dibandingkan dengan kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Dari pembahasan di atas, di sini saya akan membahas inti dari pembahasan ini, yaitu isi pokok dari kitab-kitab Allah. Pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok dari kitab Taurat adalah ketuhanan yang Maha Esa, menghormati ibu dan bapak, memuliakan hari Sabtu, dan sebagai petunjuk untuk memberikan keputusan orang Yahudi. Yang kedua yaitu kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Makna kitab Jabur adalah kitab yang tertulis. Kitab Jabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Isi pokoknya yaitu berupa kumpulan nyanyian atau pujian kepada Allah atas segala nikmat ketuhanan. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terdapat penjelasan bahwa dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasulnya, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Isi pokok kitab Injil berupa jauhi kerasukan dan ketamakan dunia. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang lebih lengkap atau penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Isi pokoknya adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, taurik, dan kisah. Pembahasan selanjutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga yaitu Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir yaitu Alkitab, artinya Al-Quran adalah kitab yang dibukukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.